Warahmatullahi wabarakatuh. Halaman 23. Bermula, tengok di atas lagi bunda. Niat itu mengkosatkan suatu pada hal disertakan dengan fiilnya. Mengkosatkan itu mengkhususkan. Jadi niat itu mengkosatkan, mengkhususkan sesuatu ya, hal yang disertakan dengan fiilnya. Berarti tidak boleh terpisah aktivitas dengan yang terniat di sini. Ini yang disebut kun fayakun. Apa yang niat itu? Saya mau ngambil langsunglah. Jadi di sini niat, di sini langsung ambil. Tidak bisa terpisah. Terpisah dia dengan if'al, maka tak jadilah. Maka konsep berdoa itu kun fayakun itu tidak boleh terpisah luar dan dalam. Tidak boleh terpisah suara hati dengan kata-kata yang zahir. Itulah kunci doa mustajab. Jadi niat sesungguhnya itu mengkosatkan suatu keadaan atau hal yang disertakan dengan fiilnya serta perbuatannya. Dan nak minum. Taraso di siko tambiok di tangan. Itulah yang niat sesungguhnya. Kalau berdahulu berkemudiankan, maka tidak jadilah dia. Kan terbayang kadang-kadang anak kita di rantau. Itu wajah. Kita niatnya apa? Berdoa. Contohnya apa? Ya Allah, lindungi anakku. Anak itu nampak bagaimana? Sendiri? Sendiri atau ada yang melindungi? Sendiri, berarti tidak dilindungi. Tidak ketemu dia niat dengan af'alnya. Jadi minimal ibaratnya di level fikih, siapa yang mengamalkan 2 ayat terakhir surat Al-Hasr, Allah berikan perlindungan kepadanya 70.000 malaikat sampai di waktu asar. Kalau dibaca setelah salat subuh. Siapa mengamalkan setelah salat asar, diberi sip lagi 70.000 malaikat melindungi sampai di waktu subuh. Jadi minimal niat yang disertakan if'alnya, ya Allah lindungilah anakku. Nampak di kita fisik anak kita nih. Fisik anak kita dalam pandangan marifat. 10.000 malaikat itu tawab begini. Ini 70.000 bu. 10.000 begini, 10.000 begini, 30.000 bro, 10.000 begini. Kayak di dalam bola dia. Ya Allah lindungi anakku. Nampak itu. Itulah kun fayakun. Terlindungilah dia. Nah, kan tak? Ya Allah lindungi anak ampunya seorang-seorang nih. Tak ketemu. Jangan kecil doa tak mustajab. Berniat tidak sampai. Jadi sebelum kita berdoa itu kita bayangkan anak itu di dalam perlindungan. Nampak dalam mata batin kita tuh. Kan nampak dia uwok ini tuh. Surah Al-Hasr. Ini contoh bunda. Apalagi kalau bisa kita, ya Allah lindungi anakku. Nampak anak kita dalam cahaya di kita. Cahaya tuh ibu coba tengok. Pernah enggak ngambil daun talas? Daun talas? Daun talas terbayang wo? Letakkan air 1 tetes di atasnya. Apa terjadi? Apa terjadi? Dia kristal berputar setiap detik. Betul? Tidak pernah setempat dia. Maka Rasulullah waktu berjalan tuh sahabat yang di sini sebentar di sini, yang di sini sebentar di sini, semuanya keliling terus. Paham? Jadi nampak anak kita tuh seperti di dalam itu oleh kita. Amin, selesai di masalah. Itu kuncinya.
Niat tanpa disertakan hal fi'il dan perbuatannya tak jadi niat. Nah, tadi. Nah, kan tak payah tu lah. Cuma kadang-kadang lope kini dulu ya Wak ya. Ya Allah, pulanglah copet abang dan abang nampak di rantau. Tu nak balik-balik je dah. Kalau doa ya Allah pulangkanlah abang. Nampak abang tu di dalam pikiran kita di rumah sampingnya. Ya Allah pulanglah abang. Pulang tengah apa nun ni? Alah tu ya. Jol ya. Lanjut. Okay. Maka itu disebut niat namanya ya. Karena tiada bergerak badan melainkan dengan gerak hati. Dan tiada hati itu bergerak melainkan dengan gerak nyawa. Dan nyawa itu tiada bergerak melainkan dengan gerak sir. Dan sir itu tiada bergerak melainkan dengan gerak kudrat iradat Allah Ta'ala jua adanya. Jadi kalaulah sampai di level itu berarti telah panah kita. Siapa yang menyuruh mengambil air? Sir Allah. Sir mempengaruhi hati. Hati mempengaruhi gerak badan. Gerak badan bertemu gaib dengan gaib. Ini hamba. Ini hamba. Tetap yang rasa haus dia lagi. Ada ragu? Buat aja. Cepat kali. Jangan dicatat bunda. Jangan dicatat. Baca satu-satunya. Allah karim. Jadi kalau begitu diulang lagi, gerak badan itu dari mana datangnya? Dari gerak hati. Gerak hati dari gerak nyawa. Nyawa itu rasa ya. Nyawa itu digerakkan melainkan dengan gerak sir. Siapa sir itu? Tiada bergerak sir itu melainkan dengan kudrat iradat Allah. Berarti Allah ni yang nak ngambil. Maka disebut la haula wala quwata illa. Tapi tidak boleh kita menyebut inilah Allah. Kerana tidak Allah. Ini yang digerakkan oleh Allah. Maka salah kalau ada manusia berkata inilah Allah Tuhan. Salah dia. Hilap namanya. Dalam pemahaman digerakkan oleh, maka disebutlah hamba yang nampak. Sedikit saja. Banyak tertipu ya keceknya. Aku nan Allah. Bukan. Masa Allah terkontui? Tak mungkinlah masa Allah. Kan jadi fitnah jadinya. Kena salah dalam mengambil premisnya atau mengambil kesimpulan. Salah ya. Ya. Mudah ya. Lanjut. Oh, Ibu Camat. Bu Camat catat-catat Bu aja. Apa Bu? Iya. Mana yang bisa dibaca Siap Bu aja ya. Lanjut ya. Maka itulah jalan tarkih namanya. Tarkih. Artinya pandangan dari bawah ke atas. Apa ada pandangan dari bawah ke atas? Dari dalam keluar. Maka dibuat dalam kajian fikih la tataharraku illa biiznillah. Tak mungkin bergerak sesuatu benda itu melainkan dengan izin Allah. Dulu Bu, ayat itu jadikan oleh orang ayat-ayat kunci. Diambilnya batu, itu bertitah dia. Hai batu, aku titah kepadamu. Tidak bergerak orang seisi dalam rumah ini kalau bukan bergerak engkau. Taruh sini. Mana batu itu kan bergerak? Seperti apa batu itu terdiam? Seperti itulah orang, maka namanya ilmu kunci. Iyo,
Orang 8. Itu dia, Bu. Lah kenal dia dengan zuk, dan kenal dia dengan Allah. Bukan mengungkapkan, bukan menyebut. Betul kenal. Kenal itu berarti udah ketemu ya. Jadi kalau menyebut, mengaku berkenalan, itu namanya kemarin kafir zindik. Itu dia. Makanya kan sebelumnya di halaman 10, la ilaha illallah Muhammad Rasulullah al-haq. Kalau tidak benar pengakuannya, ya, kalau benar pengakuan tidak sama Tuhan dengan Allah, benarlah perbuatannya. Itu dia. Barulah disebut benar al-haq. Barulah disebut benar syahadat. Apa buktinya? Tidak bisa dia berbuat kecuali Allah. Ini tidak bisa membedakan mana Allah dan Tuhan. Tentu tidak al-haq, maka tidak akan pernah benar hidupnya. Susah untuk benar pada dirinya. Jujur dengan suami, dengan anak kadang tidak jujur. Jujur dengan anak, dengan kawan kadang tidak jujur. Kenapa? Karena syahadatnya tidak benar. Maka ikrar Nabi pertama itu, asyhadu an la ilaha illallah Muhammad Rasulullah al-haq. Kan itu kemarin ya. Jadi sampai benar. Jadi kebenaran itu mempengaruhi segala aspek. Mempengaruhi segala aspek.